Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menghidupkan kita kembali setelah kita terlelap dalam tidur kita tadi malam. Semoga hari ini menjadi hari yang mana kita senantiasa diliputi dengan rahmat Allah dan juga keberkahan. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa pula kita saling mengingatkan untuk menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hal tersebut disampaikan oleh Allah kepadanya, kepada keluarganya maupun sahabat-sahabatnya, serta semua kaum muslimin dimanapun berada, yang mana mereka tulus dan senantiasa mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Kita ingat bahwasanya hal yang pasti ditanyakan kepada setiap manusia saat dia telah dikuburkan di dalam tanah. Saat orang-orang yang mengiringinya telah meninggalkan kuburannya. Saat malaikat telah diperintahkan oleh Allah untuk mendatanginya, adalah pertanyaan berkaitan dengan siapa Rabbnya, siapa Nabinya, dan juga apa agamanya. Alhamdulillah, secara ringkas pada pertemuan yang pertama kita sudah saling mengingatkan beberapa poin penting tentunya mengenai mengenal Allah dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti pagi hari ini insya Allah kita akan saling mengingatkan kembali tentang mengenal agama Islam. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Di antara yang sering kita dengar, arti agama Islam kadang disalahpahami sekedar dengan keselamatan. Akan tetapi saat kita sudah belajar lebih, kita paham bahwasanya kata dasarnya berbeda. Tapi bukan berarti bahwasanya agama Islam ini adalah sumber keselamatan. Hanya saja dalam meraih keselamatan tersebut, kita harus menjadi orang yang beragama Islam. Dan kita tahu ya, di antara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam matannya, definisi Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid,
sampai hafal nggih, karena sering sekali diingatkan. Definisi Islam yang dimaksudkan di sini sebagaimana kesesuaiannya dengan asas atau dasar dalam bahasa Arab. Aslama yuslimu islaman, bermakna istislam, alias berpasrah atau berserah diri. Makanya tidak heran tadi kita tahu bahwasanya Syekh menyebutkan di dalam kitabnya arti Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid, bermakna berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengesakannya atau dengan mentauhidkannya. Jadi pada hakikatnya seorang yang masuk Islam itu sadar atau tidak sadar, dia dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan la ilaha illallah dalam syahadatnya untuk benar-benar berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, alias hanya menyembah Allah saja. Makanya di antara hal yang harus dipenuhi seseorang saat dia mau mengubah agamanya menjadi agama Islam adalah keikhlasan atau kemurnian. Ya. Jadi sepenuh hati dia sudah tulus dan murni dalam mengikrarkan kalimat syahadatnya. Dia tidak punya unsur yang lain yang dia sembunyikan, berupa kedustaan yang tidak sesuai dengan kalimat syahadatnya. Nah, itu poin yang pertama. Jadi orang muslim hakikatnya adalah orang yang telah benar-benar berserah diri kepada Allah dengan hanya menyembahnya. Kemudian berkaitan dengan itu, poin yang kedua dalam definisi Islam adalah walinqiyadu lahu bitta'ah. Masih ingat kira-kira artinya apa? Tunduk, patuh kepada Allah dengan ketaatan. Tunduk, patuh kepada Allah dengan ketaatan. Berarti kalau orang sudah mengaku dia muslim, dia beragama Islam yang secara mendasar tadi artinya apa? Berserah diri, pasrah. Maka tidak boleh di dalam hatinya ada keraguan-raguan dalam menundukkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh di dalam dirinya ada rasa tidak terima dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Sepenuhnya dia dituntut untuk cinta kepada Allah dan tunduk terhadap konsekuensi dari kalimat syahadatnya. Sehingga setiap kali dia dapati Allah memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu, tidak ada rasa berat di dalam hatinya. Ya, maksudnya tidak ada rasa berat di sini, dia tetap punya keyakinan yang mantap bahwasanya saya harus berusaha untuk melaksanakannya. Meskipun kadang memang semangat ibadah seseorang itu turun. Jadi tidak ada pertentangan di sini ya. Jadi memang sebagaimana kita tahu konsep keimanan
di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa naik, bisa turun. Makanya kadang ada masa semangat-semangatnya belajar, ada kadang masa malas. Ya. Ada kadang kita biasanya senang banget kalau misalkan dengar azan dan mendatangi panggilan Allah. Ada kalanya kita lemah, ya, semangatnya. Tapi ini bukan berarti meniadakan unsur keislaman yang kedua. Jadi memang seorang muslim itu tatkala dihadapkan dengan perintah Allah, dia sepenuh hati sadar dan berkeinginan untuk selalu bisa memenuhinya. Dan setiap kali dia dihadapkan dengan larangan dari Allah, entah langsung dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan berusaha untuk tetap menghindarinya, meskipun kadang ada masa futurnya. Baik. Jadi apa tadi unsur yang kedua dalam arti Islam? Tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Baik jamaah. Kemudian yang ketiga, yang kita sudah hafal pula, Islam itu artinya apa? Juga berlepas diri dari perbuatan syirik serta pelakunya. Berlepas diri dari perbuatan syirik serta pelakunya. Sebagaimana kita tahu kisahnya Nabi Ibrahim yang sudah mencontohkan kepada kita. Tatkala beliau mengatakan kepada ayahnya, kepada kaumnya, ya, bahwasanya beliau berlepas diri dari mereka serta apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa kok kita singgung ajarannya Nabi Ibrahim? Karena pada hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja juga diperintahkan oleh Allah anittabi' millata Ibrahim hanifa. Nabi Muhammad itu pada hakikatnya juga diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti millah, ajaran agama atau metode beragamanya Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus, yang cenderung kepada tauhid dan kebenaran serta jauh dari kesyirikan dan penyimpangan. Baik, itu secara general ya. Bukan berarti kalau kita ibadah syariatnya persis sebagaimana syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi kita ingat bahwasanya hal yang sudah menjadi kesepakatan para nabi dan rasul adalah dakwah mereka kepada ajaran Islam berupa mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala atau hanya menjadikan Allah saja sebagai sesembahan kita dan berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi metode ibadahnya, entah itu tata cara sholatnya, entah itu tata cara puasanya, entah itu tata cara taubatnya, maka apa? Bisa jadi antara satu rasul atau satu nabi dengan nabi yang lain berbeda. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara yang disinggung oleh Syekh adalah tentang penjelasan Islam dengan rukun-rukun Islam. Dan ini tadi malam sudah kita singgung secara ringkas ya.
bahwasanya yang namanya rukun itu adalah bagian terkuat atau bagian yang terpenting dalam sebuah perkara yang tidak bisa terpisahkan darinya. Makanya kalau kita ingat tentang rukun sholat, berarti apa? Kita akan ingat bahwasanya hal-hal yang disebut rukun ini adalah poin-poin inti, poin-poin yang sangat ditekankan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan kalau ada yang sengaja tidak melaksanakannya, tidak sah sholatnya. Ya. Atau kalau misalkan ada orang sholat, ya, dia di dalam kondisi berdirinya lupa tidak membaca Al-Fatihah, ya, takbiratul ihram, baca doa iftitah, lupa Al-Fatihah, kemudian langsung baca surat-surat yang dihafalkannya yang lain. Kemudian dia ruku, i'tidal, sujud. Waktu sujud ingat misalkan, apa yang harus dia lakukan? Kembali lagi berdiri ke posisi rukun yang dia tinggalkan. Pernah ada imam kayak gitu, mungkin heboh ya satu masjid. Karena apa? Karena imamnya lupa baca Al-Fatihah pada sholat yang sirriyah misalkan ya. Sholat yang bacaan imamnya dikecilkan. Ya. Kalau imamnya mengeraskan ya bisa langsung ditegur kan. Demikian. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pembahasan mengenai rukun Islam ini cukup panjang ya. Rukun Islam apa saja jamaah? Syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Nah, kalau kita lihat ternyata jamaah rukun Islam ini berkaitan dengan amal-amal apa? Lahiriah. Ya. Dengan amalan-amalan yang harus ditampakkan. Orang kalau dia mau masuk Islam gak cukup dengan keyakinan tanpa mengucapkan kalimat syahadatnya. Ya. Bahkan kalimat syahadat ini kata para ulama, kenapa kok menggunakan kata syahadat? Syahadat itu artinya apa, Pak? Persaksian. Yang namanya saksi itu berarti apa? Idealnya dia benar-benar menyaksikan dengan mata kepalanya, kan gitu ya? Sedangkan kalau kita mengucapkan dua kalimat syahadat, pertanyaan, apakah kita pernah menyaksikan Allah? Tidak. Apakah kita pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Zaman kita kejauhan. Akan tetapi sampai hari kiamat, dua kalimat ini akan terus menjadi dua kalimat syahadat yang menggambarkan keseriusan seseorang dalam mengucapkannya, layaknya orang yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Ya, makanya harus mantap. Demikian. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang kita ingat juga, rangkaian dua kalimat syahadat ini tidak bisa dipisahkan. Alias enggak cukup kalau misalkan orang mengklaim saya masuk Islam, apa buktinya? Saya sudah bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi ternyata dia tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak sah. Ya. Kenapa? Kata para ulama, karena Rasulullah itu adalah orang yang menjadi perantara menyampaikan apa yang datang dari Allah. Ya. Jadi tidak mungkin seseorang itu bisa benar-benar beriman kepada Allah tanpa beriman kepada Rasulullah. Apa yang harus ditunaikan kepada Allah dengan keimanannya dia nggak bakal bisa tahu kecuali melalui siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu.
Atau yang kedua kata para ulama, ya, alasannya adalah karena amal ibadah kita tidaklah diterima kecuali dengan menyempurnakan dua unsur ini, alias mentauhidkan Allah, iya, alias ikhlas ya dalam ibadah kita, tidak dipersembahkan untuk selain Allah, tidak hanya untuk memperoleh dunia saja, tapi juga intinya untuk memperoleh apa yang di sisi Allah. Kemudian yang kedua, caranya mau tidak mau kita tidak bisa membuat-buatnya sendiri. Ya, akan tetapi Allah telah memilih Rasulullah sebagai orang yang mengajarkan apa yang Allah inginkan. Makanya disatukan dua kalimat syahadat ini, karena tidaklah cukup beribadah kepada Allah dengan keikhlasan, akan tetapi juga harus sesuai dengan ajaran yang disampaikan atau dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah, di antara poin yang lain yang juga terkandung tentang agama Islam kita ini adalah kalau orang dia mengaku masuk Islam, kemudian ya kita tahu bahwa dia telah bersyahadat dengan dua kalimat syahadat secara sempurna, maka di antara yang diingatkan oleh para ulama, haram bagi kita untuk meragukan keislamannya. Kemudian bilang, wah ane tahu ente itu pasti bohong tuh, ane tahu isi hati ente misalkan, ya, nggak boleh demikian, karena yang ada di dalam hati seseorang itu tersembunyi dan manusia tidak memiliki ilmu tentangnya. Makanya kita hanya bisa menghukumi lahiriahnya saja. Entah dia benar-benar muslim atau munafik, ya, itu berkaitan dengan isi hati dia dan penilaiannya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sekali lagi, manusia biasa seperti kita hanya bisa dan hanya diwajibkan untuk menilai dari lahirnya saja, ya, dari zahirnya saja. Baik, jadi jangan gampang menuduh orang, ya, seakan-akan tahu bahwasanya dia keislamannya pura-pura saja. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kalau kita rinci tentang dua kalimat syahadat, kita akan bahas tentang rukun la ilaha illallah, konsekuensinya dan seterusnya akan panjang. Ya, yang jelas kalau seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka apa? Maka dia wajib untuk mengingkari seluruh sesembahan, alias dia seakan-akan tidak punya Tuhan, dan kemudian dia menetapkan Allah saja, sehingga penetapannya jadi sempurna. Ya, karena apa? Masih ingat gak? Misalkan kita bilang dalam keseharian kita, ya, bahwasanya apa? Oh, Zaid tidak ada, ya. Atau misalkan di masjid tidak ada orang. Nah, kalau misalkan kita bilang seperti itu, maka apa? Berarti masjidnya kosong, nggak ada sama sekali, ya. Kemudian kita tetapkan, oh, di masjid tidak ada orang kecuali Zaid misalkan. Berarti apa? Akan sempurna, ya, penetapan kita dengan meniadakan yang lainnya, yakni hanya Zaid yang ada di masjid. Ya, tidak hanya seperti kita yang mengatakan, oh di masjid ada Zaid, di masjid ada Zaid. Berarti apa? Berarti ya memang ada Zaid, tapi tidak menutup kemungkinan adanya selain Zaid. Makanya sempurnanya kalimat syahadat itu dengan dua rukunnya tadi, dengan meniadakan semuanya,
kemudian hanya menetapkan Allah saja. Nah, baik. Sedangkan kalau kita mengaku telah beriman, bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka apa? Maka kita wajib untuk meyakini kebenaran apa yang beliau kabarkan. Tasdiquhu fima akhbar. Kemudian apalagi? Mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang atau beliau ancamkan. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Baik. Nah, faedahnya syahadat apa? Masih ingat nggih? Memerdekakan diri kita. Ya, kalau bagian pertama berarti membuat kita merdeka, membuat kita merdeka dari menyembah kepada selain penguasa kita. Ya, kalau kalimat syahadat Muhammad Rasulullah memerdekakan kita dalam beragama mengikuti selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, negakkan sholat. Menegakkan sholat berarti apa? Melaksanakannya sebagaimana ajaran syariat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Entah berkaitan gerakannya, ucapannya, atau waktu pelaksanaannya. Ya. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kalau kita bahas tentang fikih sholat atau tentang fadilah sholat akan panjang juga. Jadi itu PR antum sendiri ya. Zakat. Ya, zakat adalah apa? Ya, kalau secara bahasa artinya suci, wangi, bahkan apa? Tumbuh dan berkembang, nambah. Makanya tidak heran bahwasanya Nabi bersabda apa? Harta kita ini tidak akan pernah berkurang dengan sedekah. Dan sedekah di dalam Al-Quran kadang maksudnya adalah zakat yang wajib, kadang juga bermakna yang sunnah. Baik jamaah. Dan kita tahu juga, sering dijelaskan kepada kita bahwasanya hakikat harta yang benar-benar menjadi simpanan kita adalah apa yang kita infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar apa yang bisa kita simpan di dunia. Ya, kalau di dunia yang benar-benar harta kita, apa yang sudah kita manfaatkan? Ya. Kalau itu kita belum yakin, misalkan kita punya tabungan, ya, oh rencananya ini, rencananya itu, memang, ya itu dibilang punya kita. Tapi pada hakikatnya apa? Belum tentu kita benar-benar bisa merasakannya, ya. Qadarullah, misalkan ada yang tabungannya banyak, mau beli mobil, belum keturutan udah meninggal, jadinya harta warisan, ya. Sedangkan yang benar-benar kita rasakan yang mana? Yang sudah pernah kita belanjakan untuk makan, untuk pakaian, kita gunakan. Nah itulah yang benar-benar menjadi rezeki bagi kita. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau secara istilah ya ibadah kepada Allah, zakat itu juga ibadah kepada Allah seperti halnya sholat tadi. Ya, tapi apa? Kalau zakat berkaitan dengan menunaikan bagian tertentu dari harta-harta tertentu ya pada waktu dengan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syariat. Baik, puasa ya ini kajian di bulan Ramadan udah sering, jadi tidak usah kita bahas. Ya. Kemudian apa lagi? Haji. Ya, dan haji ini bagi yang mampu, alhamdulillah. Ya, jadi nggak ada unsur paksaan bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakannya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Kemudian kita tahu pula ya bahwasanya level Islam adalah level terendah dari agama kita. Di atasnya ada iman. Dan iman kalau dibahas sendirian, maka apa? Maka dia juga bisa dimaksudkan sebagaimana keislaman.
Hanya saja kalau misalkan dibahas secara khusus maka Islam itu lebih kepada amalan lahiriah, tapi apa? Tapi juga apa? Memiliki unsur pokok berkaitan dengan keyakinan ya. Karena apa? Misalkan pokoknya tadi kan dua kalimat syahadat memang harus diucapkan. Tapi kalau diucapkan tanpa keyakinan ya di sisi Allah tidak sah. Meskipun di sisi manusia dia muslim. Demikian. Sedangkan kalau rukun iman, maka bahasannya tentang apa? Tentang amalan-amalan batin, tentang keyakinan, ya. Makanya rukun iman isinya apa? Iman kepada Allah, kepada para malaikat, ya, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir dan qadha serta qadar. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Kita akan sebutkan, kita akan ingatkan ya secara ringkas kandungan iman-iman ini. Ya, semoga tidak terlalu lama ini. Kayaknya ada yang habis begadang, paginya masih ngantuk gitu kan. Lupa ngopi tadi. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Kalau iman kepada Allah kandungannya apa? Ya, selain beriman tentang hakikat wujud Allah alias Allah itu benar-benar ada, kita juga tunaikan 3 bagian dari haknya, yakni tentang tauhidnya. Ya, kita mengesahkan Allah atau kita beriman bahwasanya Allah Maha Esa dalam segala perbuatannya. Kita beriman bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Dan kita beriman tentang apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan mengenai nama-nama dan sifat-sifatnya. Tanpa kita serupakan dengan makhluk, ya, tanpa kita ingkari, tanpa kita takwil dengan takwilan-takwilan yang menyimpang. Baik. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, iman kepada para malaikat. Apa saja yang terkandung di dalamnya? Poin pertama ya sama. Kita wajib meyakini bahwasanya apa? Malaikat itu benar-benar ada. Bukan khayalan, bukan seperti pemikiran sebagian orang, oh malaikat itu hanyalah unsur dorongan kebaikan pada jiwa seseorang. Jadi seakan-akan kalau punya niatan baik, ya, punya hati yang baik, oh itulah malaikat katanya. Sedangkan kalau setan itu sebagian orang bilang sekedar dorongan untuk melakukan keburukan. Jadi seakan-akan tidak ada wujudnya, gitu ya. Makanya poin pertama dalam iman kepada para malaikat apa tadi? Meyakini keberadaan mereka. Yang kedua, kita mengimani juga tentang nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah tentang mereka. Ya, kalau nama-namanya misalkan Allah sebutkan secara global, ya sudah, kita imani mereka secara global. Ya, nggak dirinci tentang namanya seperti malaikat Jibril, Mikail. Kalau yang rinci, ya alhamdulillah kita tahu dan kita juga wajib mengimaninya secara terperinci. Kemudian ya sebenarnya tadi kita satukan, ini bisa jadi poin yang ketiga. Kita imani tentang sifat-sifat mereka. Contohnya sifat malaikat apa, Pak? Misalkan tercipta dari cahaya, apalagi punya sayap, ya. Sayapnya bahkan kalau malaikat Jibril sampai 600 sayap, ya. Kita tidak kebayang, lihat burung aja misalkan sayapnya 4 udah luar biasa itu kan. Ya, udah viral sekarang mungkin. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menciptakan malaikat sampai punya 600 sayap. Ya, dan antum bisa lihat hadis-hadis mengenai malaikat-malaikat yang Allah istimewakan. Baik. Jamaah sekalian, kemudian yang terakhir tentang iman kepada malaikat apa? Kita imani tentang tugas-tugas mereka sebagaimana yang Allah bebankan kepadanya. Ya, kalau ngaji tentang proses penciptaan manusia, oh ternyata ada malaikat yang Allah tugasi untuk apa? Untuk mengurus ya apa yang ada di dalam rahim seorang
Wanita. Ya, gunung ternyata ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mengembannya, dijaga. Kapan Allah perintahkan untuk apa? Untuk ditimpakan kepada orang akan Allah perintahkan dia. Ya, jadi nggak cuman malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, ya, dan juga malaikat-malaikat yang sudah biasa kita mengenalnya. Baik, sekarang yang ketiga, kepada kitab-kitab. Ya, kalau berkaitan dengan kitab sama saja. Yang pertama itu apa? Ya, iman bahwasanya ya, kitab ini benar-benar ada dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karangan karya manusia. Ya, ini akan membedakan akidah kita dengan akidah orang-orang yang menyimpang, yang mengira bahwasanya Al-Quran itu adalah karangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau apa, wahyu dari Allah tapi digambarkan oleh Rasulullah dengan ungkapannya. Jadi Al-Quran, kitab-kitab yang Allah turunkan ini benar-benar ya diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sama seperti tadi berkaitan dengan namanya. Kalau ada nama kitab yang Allah sampaikan kepada kita wajib kita imani. Ada Taurat, Zabur, Injil, ada Al-Quran atau Suhuf Ibrahim dan Musa. Ya sudah, kita imani sebagaimana yang disampaikan kepada kita. Kalau misalkan ada kitab-kitab yang lain yang tidak Allah sebutkan namanya, ya kita imani secara global saja. Kemudian ya yang ketiga, kita wajib beriman kepada kitab ini mengenai apa? Hukum-hukumnya yang masih berlaku. Hukum-hukumnya yang masih berlaku. Meskipun secara umum kita tahu ya bahwasanya syariat dalam kitab-kitab umat sebelum kita telah digantikan oleh syariat Islam, akan tetapi apa? Akan tetapi ya apabila masih ada yang diakui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bagian dari agama kita, maka apa? Kita pun tetap beriman dan berusaha mengamalkannya. Baik. Kemudian iman kepada para rasul yang pertama seperti kitab tadi, beriman bahwasanya kerasulannya benar-benar berasal dari Allah. Bukan seperti klaim orang sekarang yang ngaku-ngaku nabi, datang-datang kemudian ngaku-ngaku nabi. Ya. Kemudian di antara poin berkaitan ini jamaah, kewajiban kita adalah beriman kepada seluruh rasul. Tidak boleh kita sama sekali untuk mengingkari salah satu dari mereka. Ya, seperti apa? Seperti umat terdahulu. Ya, misalkan ada yang mengingkari Nabi Musa saja, Allah sebut bahwasanya Fir'aun atau bala tentaranya juga mengingkari semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kita kalau beriman kepada para rasul, ya bukan sekedar meyakini tentang kerasulan Nabi Muhammad saja dan mengingkari kerasulan Nabi yang lainnya, bukan. Tapi kita imani seluruhnya. Baik. Kemudian nama-nama mereka juga seperti tadi ya. Kalau ada nama yang Allah sebutkan secara terperinci, kita wajib imani rinciannya. Kalau enggak tahu, ya sudah, ya kita imani secara global. Kemudian yang ketiga, ya kita meyakini kebenaran informasi yang datang dari mereka. Kalau memang info itu valid. Makanya alhamdulillah contoh ya sederhana dalam ilmu hadis, ada yang lemah, ada yang sahih, ada hadis yang palsu yang nggak boleh kita pakai ya, dan ada hadis-hadis yang bisa kita jadikan hujjah. Nah, kemudian yang terakhir dari unsur iman kepada Rasul apa? Adalah ya kita mengamalkan syariat yang atau syariat Rasul yang diutus kepada kita. Ya kalau Rasulnya Nabi Muhammad, ya kita umatnya Nabi Muhammad, maka apa? Kita amalkan apa yang beliau syariatkan. Baik, jemaah sekalian, kemudian tentang hari akhir. Hari akhir ini sederhana juga. Ya, kandungan iman kepada hari akhir apa saja? Yang pertama, kita wajib beriman tentang hari kebangkitan. Wajib ini jangan. Ya, dan ini adalah salah satu ciri khas yang ada pada diri setiap orang yang beriman. Kalau orang nggak beriman, pasti apa?
pasti nggak bakal meyakini hal ini. Karena hidupnya seakan-akan hidup sekali di dunia, kemudian selesai tatkala dikuburkan ke dalam tanah atau dia dibakar misalkan. Ya, dia tidak beriman bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan dia kembali. Yang kedua, iman tentang surga dan neraka, ya, dengan rinciannya sudah. Kemudian yang ketiga, iman tentang apa? Adanya hisab dan juga pembalasan atas perbuatan setiap hamba. Ya, dan yang keempat yang juga tergolong dari iman kepada hari akhir adalah beriman tentang segala hal yang akan terjadi setelah kematian kita. Contohnya apa ya ini? Misalkan meninggal dunia, ya, dicabut rohnya, dengan kisah ada hadis yang panjang, termasuk juga mengenai fitnah kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Baik, itu ya 4 hal yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Kalau berkaitan dengan qada dan qadar, maka apa? Ini mengingatkan kita kepada 4 urutan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu. Yang pertama apa? Kita beriman bahwasanya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu secara global maupun secara terperinci. Dari sejak zaman dahulu sampai seterusnya, Allah nggak bakal pernah lupa. Ya, demikian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, kita beriman bahwasanya Allah telah menuliskan segala kejadian di alam semesta ini dalam Lauhul Mahfuz. Ya, yang ketiga, apabila atau tidak ada satupun yang akan terjadi di dunia ini tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi apa? Ilmu. Yang kedua, kitabah. Yang ketiga, masyiah. Ya, baru apa? Yang terakhir, penciptaan, alias tidak akan ada satupun yang terwujud di dunia ini, ya, sebelum Allah hendak untuk menciptakannya. Ya, demikian. Dan takdir ini rahasia Allah. Jangan nanya ustadz. Ya, sama-sama nggak tahu. Ya, kita hanya bisa berusaha mengusahakan yang kita kira yang terbaik bagi kita. Ya, kita bahasanya apa? Sekarang orang bilang ikhtiar kan gitu ya. Nah, semoga kita sesuai dengan takdir yang terbaik bagi kita. Jangan lupa juga disertakan doa agar Allah mengarahkan kita kepada hal-hal yang terbaik bagi kita. Nah, baik, terakhir. Ya, rukun iman sudah selesai. Sekarang tentang yang tertinggi, level ihsan. Ihsan itu bagaimana, Pak? Masih ingat ya? Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, kan gitu. Ya, orang kalau level keimanan keagamaannya paling tinggi, maka dia bagaimana? Dia beribadah kepada Allah seakan-akan bisa lihat Allah. Kalau tidak demikian, dia akan selalu berpikiran, selalu ingat bahwasanya Allah selalu melihatnya. Sehingga dia pasti akan selalu nampak dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil, Pak. Ya, kalau misalkan pian disuruh tinggal di sebuah tempat yang penuh dengan CCTV, ya, kemudian diancam, ya, kalau misalkan pian ketahuan dari CCTV ini, ya, bahwasanya pian melakukan sebuah pelanggaran, maka pian akan diliburkan makan. Maksudnya apa? Nggak dapat jatah makan seminggu. Oh, kira-kira berani antum? Berani? Selalu diawasi, ya. Akhirnya apa? Akhirnya cuman gara-gara CCTV, ya, merasa selalu diawasi, akhirnya apa? Semua tindakannya dia pikirkan supaya nggak melanggar, kan gitu. Supaya semuanya baik di pandangan siapa yang mengawasinya. Nah, orang, Pak, kalau sudah levelnya ihsan, dia kayak tadi. Dalam kehidupan dia, dalam dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya seperti orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, nggak berani melanggar perintah Allah, nggak berani melakukan larangan Allah. Karena apa?
Karena ketakutan dia yang sempurna kepada Allah. Keyakinan dia bahwasanya Allah senantiasa mengawasinya. Atau minimal ada rasa malu dalam hati dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian. Dah, kalau mau dilanjutkan panjang. Silahkan antum baca lagi nggih mengenai apa? Hadis Jibril, ya. Dan kita rasa cukup sampai sini saja. Anggap saja khatam ya. Ya, nah, itu singkat mengenai 3 pondasi agama yang harus diketahui dan dikokohkan oleh setiap orang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita serta keislaman kita bagaikan bangunan yang benar-benar kokoh dan terjaga, baik dari pondasinya maupun apa yang nampak darinya. Nah, semoga Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kepada kita keistiqomahan, ya Allah berikan kepada kita taufik sehingga hati kita selalu terarah kepada yang baik-baik, ya, dan terhindar dari semua yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.